Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, mungkin ada beberapa atau paling tidak ada penekanan yang ingin saya tekankan dalam pertemuan kali ini sebelum nanti kita membahas pada bab selanjutnya, begitu ya. Yang pertama yang ingin saya tekankan tentang masalah cek dan recheck tadi ya. Ini saya rasa juga perlu saya lebih perluas sedikit. Tadi sudah saya bilang cek dan recheck ini kalau antum baca dalam surat Al-Hujurat ya, yang terkenal ya. Idza ja'akum fasiqun fatabayyan ya. Fatabayyan. Jika datang orang fasik binaba'in fatabayyan. Jika datang orang fasik kepadamu dengan satu berita. Naba ini beda sama khobar. Ya, sekali lagi naba ini lain sama khobar. Kenapa nggak disebut khobar? Kenapa disebut naba? Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau masuk dalam kategori naba memang harus dicari tabayunnya dan harus ditasabur karena ini masalah besar. Naba itu berita besar yang dibawa oleh para nabi ya. Jadi nabi itu orangnya yang dibawa naba ya. Yas'alunaka 'anil naba'il 'adzim ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang naba'il 'adzim, tentang berita yang besar. Berita yang besar. Naba itu berita besar mengandung suatu hal yang sangat penting. Beda dengan berita khobar, berita biasa. Khobar, berita biasa. Ini naba. Kalau ada naba, tabayun. Tabayun dalam tafsirnya di situ tasabur. Ya, tabayun, tasabur tentang satu naba. Kalau dilihat dari asbabun nuzul ayat ini tentang utusan Nabi SAW ke kampung Bani Musthalib ya, untuk mengambil zakat. Mengambil zakatnya penduduk kampung Bani Musthalib. Diutuslah kalau nggak salah pada waktu itu Abdullah bin Ars, anaknya Abdullah bin Ars. Abdullah bin Ars ini kalau antum tahu sejarahnya itu awal-awal masuk Islam bersama Bilal ya. Dia disiksa sama tuannya, dipanggang punggungnya itu sampai kemudian api itu mati kena tetesan darah ataupun sebagian daging yang meleleh karena dipanggang tadi sampai lubang panjang. Jadi lubang dari sini sampai ke bawah sini. Itu terlihat sampai masanya Umar bin Khattab. Berapa tahun itu? Sejak awal dakwah sampai masanya Umar bin Khattab. Ya, berapa tahun ya? Hampir 20 tahun lebih ya. Umar bin Khattab saja 10 tahun ya kan. Abu Bakar 2 tahun, dakwah di Mekah 13, di Madinah berapa tahun ya? Panjang. Nah, itu kemudian diutus kampung Bani Musthalib. Di tengah perjalanan dia mendapatkan berita orang-orang yang di kampung Bani Musthalib kumpul di pintu gerbang masuk kota atau pintu gerbang di kampungnya itu dengan membawa senjata lengkap, bawa pedang, bawa perisai, berdiri di situ. Itu sampai tengah perjalanan. Maka kemudian dia langsung simpulkan, dia langsung ambil analisa. Oh, berarti berdasarkan berita ini orang-orang yang ada di kampung Bani Musthalib tidak mau membayar zakat, atau bahkan dia akan membunuh utusan yang akan mengambil zakat ke kampung Bani Musthalib. Itu kesimpulan dia berdasarkan berita yang masuk, berdasarkan informasi yang masuk ke dia, bahwasanya orang-orang yang ada di kampung Bani Musthalib kumpul di luar pintu gerbang dengan membawa senjata lengkap, maksudnya begitu, bawa pedang, bawa tombak, bawa perisai dan sebagainya. Maka dia simpulkan orang-orang Bani Musthalib tidak mau membayar zakat dan bahkan mungkin akan membunuh utusan yang akan mengambil zakat.
Maka dia balik. Dia balik lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang yang ada di kampung Bani Musthalib tidak mau membayar zakat dan berusaha membunuh penarik zakatnya. Itu kesimpulan dia. Analisa dia begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, tadi saya bilang tidak secara serta merta langsung kemudian menerima berita tersebut. Karena ini apa? Berita besar. Karena ini berita besar. Kenapa berita besar? Berkaitan dengan nyawa kaum muslimin. Berita besar. Karena ini berkaitan dengan nyawa kaum muslimin. Satu saja itu berita besar. Kalau berkaitan dengan nyawanya umat Islam, al-muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, ya kan? Muslim yang satu dengan muslim yang lain haram darahnya, haram kehormatannya. Ya kan? Tidak boleh tumpahkan. Itu masalah besar. Masalah kehormatan kaum muslim itu masalah besar. Masalah darah kaum muslim itu masalah besar. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid, wahai Khalid, coba cek dan recheck apa yang sebenarnya terjadi di kampung Bani Musthalib. Maka Khalid pun berangkat. Sebagai seorang komandan juga beliau pintar. Tidak langsung menemui orang-orang Bani Musthalib untuk menanyakan berita tersebut, untuk tabayun bahasanya. Enggak. Yang beliau lakukan tabayun sudah ada, tinggal tasabut. Beliau kemudian menginap di sekitar kampung Bani Musthalib. Dia tanya, kira-kira orang-orang di Bani Musthalib gimana? Gak ada masalah. Beliau lihat sholat subuh. Oh, ternyata orang-orang Bani Musthalib juga sholat subuh, sholat duhur, asar, 5 waktu sholat. Berarti tidak ada tanda-tanda untuk memberontak pada Nabi SAW. Barulah kemudian dia masuk. Sudah mempelajari kondisi waktunya, keadaan seperti itu, barulah Khalid kemudian masuk, menanyakan kepada orang-orang kampung Bani Musthalib, saya dapat berita begini, bahwasanya ketika penarik zakat kami datang, kalian berkumpul di depan pintu gerbang kalian membawa senjata lengkap. Apa maksud kalian seperti itu? Mereka bilang apa? Wahai Khalid, ini sudah menjadi kebiasaan kami menyambut tamu agung. Jauh nggak dengan kesimpulan? Hah? Jauh banget dari kesimpulan. Faktanya itu memang itu kebiasaan. Kalau ada tamu agung dari Rasulullah disambut dengan cara seperti itu. Ada memang begitu. Kalau antum ke Bekasi, ya kan, nikahan kasih mercon itu, ya? Dilempari apa namanya petasan, ya kan, wah kan begitu. Itu nggak berniat mencelakakan, ya kan? Nggak ada niatan mencelakakan. Memang tradisinya begitu, ya kan? Tradisinya begitu. Orang-orang Saudi itu kalau mereka bergembira pesta itu begitu. Mereka ambil pedang, joget-joget, pedangnya ditarung-tarungkan begitu. Dia apa namanya diadu begitu. Itu sambil joget-joget. Nggak ada niatan untuk haram itu, nggak ada. Memang niatnya senang itu, niatnya memang lagi pesta begitu itu. Nah, barulah kemudian pulang. Inilah kesimpulan yang jauh berbeda antara Khalid dengan sahabat tadi. Nah, inilah bahayanya kalau kemudian kita menerima informasi, kemudian kita telah sendiri, ketika kita analisa sendiri, kita putusin sendiri. Bahayanya begitu.